Teman-teman, marilah sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Ini adalah pertemuan kedua kita untuk Zoom meeting ya. Kayaknya orang-orang yang hadir juga itu-itu aja. Jadi seharusnya meskipun kita pertemuannya Zoom meeting, pembelajarannya tidak tatap muka, ya harusnya bisa lebih aktif juga. Jangan sampai karena tidak tatap muka jadi malas, tidak mandi dan sebagainya. Nah, biasanya kan siang ya kalian belajarnya, jadi ketika Zoom meeting ini ya mau nggak mau kalian harus bangun pagi juga. Mungkin ada beberapa yang masih tidur tuh. Ada beberapa yang masih enak-enakan ngulet di kasur, tapi yang lain kalian sudah bisa bergabung di sini. Itu salah satu nilai plusnya. Salah satu nilai plusnya. Terus apa namanya? Kemarin ada beberapa yang sudah saya kasih ya, beberapa kelas, karena beberapa kelas juga tidak masuk karena hari Senin itu tanggal merah. Nah, kita akan masuk ke materi tentang atmosfer. Nih, atmosfer. Nah, nih. Nah, apa sih atmosfer itu? Jadi atmosfer itu terdiri dari dua kata ya, atmos dan spira. Seperti biasa, spira ini adalah lapisan. Nah, spira itu artinya lapisan. Sementara atmos ini secara sederhana bisa dibaca, atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi dan terdiri dari jenis gas yang dipertahankan oleh gravitasi bumi. Jadi atmos ini diartikan sebagai udara ya. Atmos ini diartikan sebagai udara. Nah, jadi ketika kita mempelajari atmosfer, otomatis kita akan mempelajari ini yang ada di atas permukaan bumi ya, yang ada di atas permukaan bumi. Misalkan nih, awan, angin, petir, sinar matahari, dan kandungan uap air yang ada di udara. Nih, saya mau nanya dulu, kira-kira angin dan udara itu sama nggak? Beda, Pak. Bedanya apa? Bedanya apa? Yogi. Kameranya diaktifkan, Yogi. Mana nih, Yogi? Nih, nggak tahu kemana orangnya kan. Ya, diaktifkan dulu kameranya, yuk. Kameranya diaktifkan. Ada sekitar 50 orang nih.
Oke, diaktifkan kameranya. Oke, gini aja. Ya, coba kameranya diaktifkan dulu. Bapak mau lihat. Jangan-jangan orangnya HP-nya di mana, orangnya di mana. Siti Nurjana, Ceria Amelia. Luri, Okta. Ini biasanya yang ini nih, yang cowok nih, yang cowok-cowok mana? Jul Faisal. Nah, kan nggak ada nih. Nah, mana Jul Faisal? Halo Pak. Ya, diaktifkan kameranya Jul Faisal. Anu Pak. Belum baju Pak. Baru Nah, bangun. pakai bajunya. Baru bangun Pak. Yuk, bajunya dipakai yuk. Yang lain juga. Sabar ya Pak. Nah, oke, apa namanya, kita lanjutkan yang tadi. Kita sambil lanjutkan sambil nunggu yang lain kameranya. Coba Willy Rianto. Oke, tadi kan katanya angin dan udara itu beda tuh. Bedanya apa? Tahu nggak bedanya apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Angin itu Iya. apa? Tahu angin nggak? Tahu. Angin itu apa? Ya angin, Pak. Angin itu angin, ya angin. Iya angin. Ya, kalau udara tahu udara? Udara langit kan, Pak? Udara langit. Udah. Coba Hana Ulis Bolon. Mana orangnya ini? Ayo. Nah kan, nggak ada orangnya. Hana. Halo. Mana nih? Jangan-jangan pada tidur lagi. Jenny Rosita. Tadi. Udara dan angin. Kira-kira perbedaannya apa? Kalau udara tuh apa yuk? udara dan angin. Nggak tahu, Pak. Oke. Ditulis dulu perbedaan udara dan angin. Dicatat, nanti akan ada saatnya ketemu penjelasan itu. Dicatat dulu, itu salah satu yang akan kita diskusikan nanti ya, perbedaannya. Nih,
di sini disebutkan ilmu yang mempelajari atmosfer disebut dengan meteorologi. Jadi ilmu yang mempelajari tentang atmosfer secara mutlak itu namanya meteorologi ya. Ini biasanya ada dua. Meteorologi ini dia berkaitan dengan cuaca. Tapi ketika berkaitan dengan iklim nanti, itu beda lagi ilmunya. Nah, ilmunya disebut dengan klimatologi. Jadi biasanya dua hal ini adalah dua ilmu yang tidak bisa dipisah. Meteorologi dan klimatologi itu dia jadi satu. Jadi satu pembahasan yang sifatnya selalu bersama. Nah, itu untuk apa namanya? Tentang cuaca dan iklim ini. Oke, kalau kita berbicara cuaca dan iklim, tahu bedanya nggak cuaca dan iklim? Coba Yusra. Yusra. Cuaca adalah kondisi atmosfer selama periode waktu yang singkat. Iklim adalah kondisi atmosfer selama periode waktu yang relatif lama. Ya, secara sederhana kalau kita ditanyakan beda cuaca dan iklim, ya beda. Kalau kita berbicara cuaca, dia adalah keadaan harian atau keadaan hari yang sifatnya relatif singkat. Relatif singkat, waktunya cepat, terus luas wilayahnya tidak terlalu luas. Kita ambil contoh kalau kita membahas tentang cuaca. Nih misalkan ini kan lagi tadi pagi ya. Tadi pagi kan lumayan cerah ya. Lumayan cerah. Tapi tiba-tiba misalkan mendung dan hujan. Nah, itu disebut dengan cuaca. Atau biasa misalkan di Ronggolawe itu cerah, tapi di Jalan Ahmad Yani sana, di Jalan Ahmad Yani hujan. Nah, biasa sering jumpai kayak gitu kan. Beda beberapa meter saja sudah beda kondisinya. Apalagi kalau kita berbicara antara kelurahan, antara kecamatan. Nah, itu sudah cukup ini. Ini kita berbicara satu kecamatan saja. Misalnya tadi di sini cerah, tapi di daerah pasar misalkan, daerah Pasar Pendopo sana hujan. Nah, dan ini sering terjadi contoh kalian ketika sekolah siang kan pada ribut ini menyelamatkan helm dan sebagainya, malah tertahan hujan. Tapi ketika kalian sampai di rumah, tapi rumah kalian kok tidak basah gitu, tidak ada tanda-tanda hujan. Nah, itu adalah cuaca. Sementara kalau kita berbicara iklim, dia relatif luas dan juga waktunya lama. Dalam satu periode ya katakanlah 6 bulan. Satu periodenya 6 bulan atau 1 tahun. Nah, kalau kita berbicara iklim Indonesia apa? Ada yang tahu nggak? Indonesia iklimnya apa? Tropis. Ya, Indonesia tropis. Ingat ya, kalau berbicara iklim beda dengan musim. Kalau iklim itu tadi keadaan rata-rata cuaca di dalam waktu tertentu. Tapi kalau musim itu dia masuk ke dalam iklim itu lagi. Contoh, kita adalah musim kalau Indonesia tadi iklimnya tropis ya. Tropis itu musimnya ada berapa? Ada 2. Apa aja? Apa? Musim di Indonesia apa aja? Apa Yusra? Kemarau dan panas atau sama hujan, musim hujan. Ya, kemarau atau panas dan hujan. Jadi beda. Jadi jangan sampai nanti ketika sebutkan musim yang ada di Indonesia, jawabannya malah musim durian, musim rebutan. Nah, jangan seperti itu. Itu beda lagi. Itu musim buah-buahan namanya, ya. Oke, kita lanjut. Nih, kalau kita berbicara atmosfer, ini adalah yang
sifatnya lapisan udara yang menyelimuti bumi tadi ya. Nih. Jadi oksigen itu hanya ada 21%. Hanya ada 21%. Sedangkan yang lebih banyak adalah ini. Nitrogen. Nitrogen. Nih. Hanya 21% jumlah oksigen yang ada di atmosfer ini. Jadi bayangkan misalkan atmosfer ini rusak oleh pembakaran dan sebagainya biasanya kan. Nah, oksigen di sini akan terpengaruh. Dia akan semakin memudar. Itulah yang menyebabkan penyakit atau bisa disebut ISPA ya, gangguan pernapasan, saluran pernapasan itu terjadi karena keterbatasan oksigen. Sementara kalau misalkan terjadi yang namanya pencemaran seperti itu, karbon dioksida yang semulanya 0,03% ini akan naik, jumlahnya dia akan naik seperti itu. Nah, ini adalah komposisi dari atmosfer. Selanjutnya, nih, ini adalah lapisan-lapisan atmosfer. Kalau kita berkaca dari sini, ini bumi ya, yang ini bumi. Pak delay, Pak. Delay. Oke. Iya. Kita bentar ya. Sudah bisa? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ini lapisan atmosfer kan semua? Ya. Nih, dilihat di sini ya, yang sebelah kanan. Ini itu Yusro kenapa? Nih, kalau dilihat dari sini ya, ini adalah susunan dari atmosfer itu. Di sini yang ada nih troposfer, terus stratosfer, ozon layer atau di sini disebut dengan lapisan ozon, terus juga ada termosfer dan ionosfer. Nah, ini adalah lapisan-lapisan yang ada di atmosfer itu. Kita ambil contoh. Nih, kalau pesawat itu ketinggiannya seberapa? Pesawat ini adalah berada di stratosfer. Pesawat ya, yaitu antara ini tropopause dengan lapisan ozon. Jadi tidak bisa kalau kita berbicara pesawat komersil itu tidak bisa lebih tinggi daripada ini. Karena tekanannya akan beda kalau misalkan sampai di sini. Itu tekanannya beda. Lihat di sini ada apa namanya ini? Balon udara. Balon udara ini berada hanya di bawah 14 km di atas permukaan bumi. Nah, ini yang kalau kalian lihat lapisannya. Ozone layer. Di sini ada lapisan ozon nih. Ada yang tahu nggak lapisan ozon itu apa fungsinya? Fungsi lapisan ozon itu ada yang tahu nggak? Fungsi lapisan ozon yaitu untuk melindungi bumi. Gimana Mulyani? Fungsi lapisan ozon yaitu untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Oke, dari ultraviolet ya, itu yang lebih utama. Karena apa? Lapisan ini berfungsi sebagai penangkal ya. Yang pertama tadi ultraviolet, yang kedua adalah dia melindungi bumi dari yang namanya serangan-serangan luar angkasa. Serangan-serangan luar angkasa yang dimaksud adalah batu-batuan yang
terkena gaya gravitasi itu dia akan menuju bumi dan akan jatuh ke bumi. Tapi dengan adanya lapisan ozon ini, dia akan istilahnya menghambat atau menghalau itu. Dia akan bergesekan dengan lapisan ozon sehingga benda-benda luar angkasa tadi akan terbakar dan sampai ke bumi dengan mungkin keadaannya sudah habis ya, sudah habis. Kalian pernah dengar bahwa dinosaurus itu punah karena meteor nggak? Dinosaurus punah karena adanya meteor. Nah, artinya bisa dibayangkan bagaimana meteor itu besarnya. Besarnya meteor itu yang bisa memusnahkan dinosaurus. Karena apa? Karena dia sudah mengalami yang namanya penghancuran di lapisan ozon, tapi tetap berhasil nembus ke bumi. Padahal di ozon ini sudah ibaratnya sudah dihanguskan, tapi tetap ini aja, tetap tembus. Artinya meteor itu luar biasa besarnya. Terus selanjutnya, apa namanya? Sinar matahari yang ke bumi ini dia tidak sampai 50%. Kalau saya tidak salah, nanti bisa dikoreksi kalau saya salah. Kalau hanya 45%, 45% loh, yang menyinari bumi kita, dan itu tidak semuanya. Ada yang dipantulkan oleh awan, ada yang sifatnya dipantulkan oleh vegetasi atau tumbuhan. Itu tidak semua. Nah, bayangkan misalkan sinar matahari yang menyinari bumi itu di atas 50%. Yang di bawah 50% pun panasnya sudah luar biasa kan. Nah, bagaimana kalau misalkan sinar matahari yang masuk ke bumi itu lebih besar? Artinya ya mungkin kita tidak mempunyai perbedaan warna kulit lagi ya. Tidak ada lagi yang sawo mateng, putih, dan sebagainya. Mungkin semuanya sama, kayak di Afrika. Itu. Terus selanjutnya, nih, selanjutnya nih, sifat-sifat atmosfer ya. Sifat-sifat atmosfer ini. Ada salah satu yang bisa bantu baca? Desi Natalia. Bisa bantu baca? Sifat-sifat atmosfer. Tidak memiliki warna, tidak berbau, dan tidak memiliki wujud, serta hanya bisa dirasakan oleh indera perasa manusia dalam bentuk angin dan temperatur udara, derajat suhu udara. Sudah, sampai situ aja. Nah, jadi atmosfer itu tidak berbau ya. Lapisan-lapisan ini tidak berbau. Dan kita juga secara langsung, kita tidak bisa melihat, oh troposfer itu yang mana sih, sampai mana. Itu tidak bisa dilihat secara kasat mata langsung, itu tidak bisa. Terus selanjutnya, dia juga tidak memiliki wujud tadi, sehingga kita tidak tahu lapisan-lapisannya itu yang mana aja. Atmosfer itu yang biru mungkin, tidak, itu tidak bisa dilihat, secara langsung. Ini adalah kalau misalkan kita mempelajari tentang batuan, kita masih kelihatan tuh. Oh, kalau misalkan kita belajar tentang batuan, kita masih bisa melihat ya batuan metamorf itu seperti apa. Oh, ini contoh batuan malihan. Oh, ini contoh. Tapi kalau kita belajar tentang atmosfer ini, dia tidak berbentuk. Dia tidak berbentuk. Jadi kalau kita lihat secara mata telanjang atau secara langsung itu tidak bisa.
Tapi dia bisa dirasakan, misalkan tadi dalam bentuk angin atau temperatur udara yang biasanya kita rasakan, oh panas, terus oh ini cukup mendung tapi kok gerah. Nah, itu adalah salah satu hal yang kita rasakan. Oke, selanjutnya Hana. Yang mana? Nah, yang mana? Benar, adalah. Ayo. Dibaca, Hana. Mohon maaf Pak, tadi teman-teman berisik karena di depannya, jadi nggak terdengar. Lanjut. Astagfirullah. Emosi lu aja ribut-ribut ya. Yohana, lanjutkan aja nomor 2 sampai terakhir. Memiliki berat sehingga dapat menyebabkan tekanan, memiliki sifat dinamis dan elastis yang dapat mengembang dan turut memberikan tahanan jika suatu benda melewatinya berupa panas akibat pergeseran. Misal meteor hancur sebelum mencapai permukaan bumi. Transparan terhadap beberapa gelombang radiasi matahari. Oke, nah tadi ya, dia memiliki berat sehingga dapat menyebabkan tekanan. Nah, ada tekanannya. Udara itu dia mempunyai tekanan udara. Biasanya kalau misalkan tadi kita rasakan udaranya kayak sesak dan sebagainya. Terus memiliki sifat dinamis dan elastis yang sifatnya dapat mengembang dan mengerut. Ini kayak karet, sifatnya kayak karet karena dia bukan benda padat, makanya dia sifatnya dinamis, dapat berubah-ubah, dalam artian kalau bentuknya tetap lapisan ya, tapi ini perwujudannya itu yang sifatnya akan berubah-ubah dinamis. Karena apa? Biasanya dalam suatu circle, dalam suatu lapisan, udara ini dia akan saling mengisi. Ada misalkan di suatu sisi ini udara yang temperaturnya panas, maka dia akan naik, panas ini akan naik, sehingga di sini akan kosong. Sementara di sini kosong, yang di kanan ini dia akan mengisi tempat yang kosong ini lagi, sehingga udara itu dia akan berputar. Begitu konsepnya yang ini, yang dinamis itu. Terus memberikan tahanan jika suatu benda melewatinya berupa pergesekan. Tadi akan mengalami pergesekan yang sifatnya pertahanan tadi sebelum mencapai bumi, meteor itu akan hancur. Atau kalian pernah ketika bangun subuh misalkan atau sore hari kalian melihat kayak malam lah, yang sering keluar malam tuh kayak ada bintang jatuh. Nah, itu adalah salah satu contoh benda angkasa atau batuan luar angkasa yang mengalami pergesekan dengan atmosfer dan tertarik oleh gaya gravitasi bumi, sehingga itu disebut dengan bintang jatuh. Padahal itu adalah bentuk dari pecahan yang terbakar tadi. Nah, ini tadi transparan terhadap gelombang radiasi matahari. Kenapa? Dia tidak mempunyai ini tadi, tidak mempunyai bentuk, tidak mempunyai
eh, ini apa namanya, ukuran dan sebagainya. Terus selanjutnya nih, ini tentang atmosfer tadi ya, yang sudah tadi. Nah, ini lapisan-lapisannya. Ini ada ketika ini lapisan atmosfer dengan ketinggiannya masing-masing. Apa aja yang terjadi di sana nih. Selanjutnya nih di sini. Nih, troposfer. Ketinggiannya adalah 1 sampai 12 km di atas permukaan bumi. Jadi di lapisan inilah terjadi peristiwa seperti angin, hujan, awan, salju, halilintar. Nah, temperaturnya tidak konstan ya. Semakin bertambah ketinggian, suhu akan semakin rendah. Ini untuk troposfer. Terus lapisan pembatas antara troposfer dan stranosfer ini disebut dengan tropopause. Jadi kegiatan udara ini berhenti di lapisan tropopause. Ini jadi sudah naik ke atas itu udaranya sudah nggak ada. Sudah, makanya biasanya kalau misalkan orang-orang yang mau ke luar angkasa itu mereka menggunakan baju yang sudah berbeda, baju yang sifatnya tidak sama seperti yang ada di permukaan bumi. Ini untuk troposfer ya. Nah, nih, ini lapisan udara tadi, yang sifatnya dia akan semakin ini stratosfer, terletak pada ketinggian antara 18 sampai 49 km. Pada lapisan ini, ozon terbentuk pada ketinggian 35 km. Jadi pada ketinggian 35 meter di antara ini nih, akan ada lapisan ozon. Nah, ini tadi disebutkan, dia melindungi bumi dari yang namanya sinar ultraviolet. Terus ketinggiannya 50 km. Ini suhu berada pada kisaran 5 derajat Celcius. Disebut dengan daerah stratopause. Ini sudah nggak ada nih udaranya tadi. Nah, ini lapisan ozon. Nih, memang ada yang sifatnya berhasil menembus lapisan ozon ini, memang ada yang sifatnya berhasil menembus. Terus ada juga yang dihalangi oleh ozon. Nih, mesosfer. Ini lapisan ketiga ya. Ini nanti akan dibagikan di GCR aja ya. Coba di ini kan, di lapisan mesosfer ini adalah lapisan udara ketiga, di mana suhu atmosfer akan berkurang dengan bertambahnya ketinggian hingga lapisan keempat. Ya, kita sampai jam berapa?